Stop teman-teman. Hai, kami dari kelompok 2 dengan materi mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Kami semua akan menjelaskan poin-poin penting dalam materi tersebut. Nah, sudah. Selamat menyaksikan. Take it down to take it down take it down to melanjutkan penjelasan dari teman saya. Mobilitas non permanen pada dasarnya tidak semua penduduk yang bergerak atau mobilitas dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertujuan untuk menetap, ada kalanya mereka berpindah untuk sementara waktu, baik dalam waktu harian atau pulang pergi mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan. Perpindahan penduduk semacam ini disebut mobilitas non-permanen berdasarkan lamanya waktu dan tempat tujuan. Mobilitas non-permanen dibedakan menjadi dua, yaitu komunitas dan sirkulasi. Komunitasi adalah mobilitas penduduk non-permanen secara pergi pulang tanpa menginap atau waktu yang dibutuhkan kurang lebih 24 jam. Orang yang melakukan komunitas disebut komuter dan pengelaju. Sirkulasi ini adalah mobilitas penduduk non-permanen tetapi tempat menginap atau mobilitas non-permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi dinamakan sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa, namun ada yang pula memakan waktu lama. Mobilitasi permanen adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan ekonomis, pendidikan, keamanan, atau alasan-alasan sosial lainnya. Seringkali manusia pindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, menetap di tempat tujuan. Bentuk pergerakan penduduk semacam disebut mobilitas permanen atau migrasi. Secara umum ada dua mobilitas permanen, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Migrasi internasional adalah proses perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lainnya. Migrasi internasional ini sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, migrasi, dan remigrasi. Imigrasi adalah masuknya warga negara asing ke sebuah negara yang disebut imigrasi. Imigrasi adalah proses perpindahan penduduk keluar dari satu negara, seperti warga negara Indonesia bermigrasi dan menetap di negara Singapura. Remigrasi adalah proses kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah pindah dan menetap di negara asing. Migrasi internal merupakan bentuk perpindahan
perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke dalam wilayah lainnya dalam suatu negara. Migrasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 adalah pertama, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah negara Indonesia. Yang kedua, penduduk yang berpindah itu kemudian tinggal menetap di daerah transmigrasi. Ketiga, transmigrasi dilaksanakan secara sukarela tanpa paksaan. Adapun faktor-faktor penyebab pelaksanaan transmigrasi yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan geografis Pulau Jawa yang relatif baik, misalnya tanah yang subur dan iklim yang menguntungkan sehingga menjadi tempat pemusatan penduduk. Kedua, tingginya tingkat kelahiran. Ketiga, banyaknya migrasi internal dari pulau-pulau di Indonesia ke Pulau Jawa dan Madura. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 2 tahun 1973 telah ditetapkan bahwa Pulau Jawa, Madura, dan Bali sebagai daerah asal atau pemberi transmigrasi, sedangkan 10 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai daerah penguatan atau penerima transmigrasi. Tujuan transmigrasi sebagai program pembangunan. Pertama, memindahkan penduduk dari daerah yang dapat di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Kedua, sebagai usaha untuk meratakan persebaran penduduk di Indonesia. Ketiga, memberikan kesempatan kerja dengan harapan taraf hidup meningkat. Berikut penjelasan urbanisasi. Urbanisasi berasal dari kata urbanus atau Latin yang artinya kota atau daerah kota. Sedangkan pengertian dari urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Organisasi adalah perpindahan penduduk dari kawasan pedesaan ke wilayah perkotaan. Sedangkan orang yang melakukan urbanisasi dinamakan urbanisan. Nah, sebaliknya, ruralisasi merupakan bentuk perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, penyebab urbanisasi bisa dilihat dari dua segi. Yang pertama, keadaan desa dan di kota yang masing-masing memiliki persoalan sendiri. Satu kondisi di desa, yang pertama, memiliki tanah di desa. Semakin sempit penduduk, desa terus meningkat, tetapi tanah tidak bertambah luas, sehingga tanah yang digravitalis semakin sempit. Kedua, pengangguran tidak kentara. Ketiga, kurang lapangan kerja. Keempat dan yang terakhir adalah kurangnya fasilitas hidup, keperluan hidup. Karena masih sekolah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dua kondisi kota, satu fasilitas dan pelayanan di kota menarik perhatian orang desa, misalnya pelayanan kesehatan, transportasi, hiburan, atau penerangan listrik spiritual, lapangan pekerjaan cukup banyak sehingga mudah mencari nafkah di kota. Banyak kegiatan pembangunan yang diperlukan tenaga kerja. Ketiga, pekerja di kota lebih baik daripada di desa. Akibatnya terjadi urbanisasi untuk wilayah desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berkembang kedua bangunan tanah tidak teratur. Ketiga, modal dari desa beralih ke kota. Keempat, desa kehilangan tenaga kerja. Akibat terjadinya urbanisasi untuk wilayah kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya ketenagaan sosial. Kedua, meningkatnya jumlah tenaga yang tidak terlatih atau terdidik. Ketiga, demoralisasi. Baik, sekian dari video kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.